Di video kali ini kita akan membahas tentang psikologi dalam trading ya teman-teman. Untuk psikologi dalam trading ini, setiap orang pasti akan memiliki masalah ataupun halangan dan hambatan di masing-masing orang. Dan setiap orang itu memiliki porsinya tersendiri. Dan untuk teman-teman, saya harap yang sedang ada masalah dalam tradingnya ataupun dalam perjalanan tradingnya, jangan menyerah, tetap semangat. Dan kita akan coba bahas beberapa kesalahan fatal yang dalam perjalanan trading itu sendiri. Yang pertama, tentu saja ada titip dana ke orang lain. Titip dana ke orang lain ini semisalnya kita mempunyai kenalan ya kan, ataupun kita kenalannya itu dapat dari ini sosial media, dari tempat lain, ataupun bahkan dari orang-orang terdekat kita, semisal keluarga ataupun teman ya kan. Untuk teman-teman sendiri, jika mengalami hal ini, sebaiknya jangan ya teman-teman. Karena ketika kita menitipkan dana ke orang lain itu banyak faktor dan hal-hal yang bisa terjadi dan itu sangat berisiko sekali teman-teman. Kalau teman-teman titipin dana ke orang lain, itu kita kan tidak tahu strategi apa yang dia pakai, probabilitas dari strateginya itu sendiri bagaimana, manajemennya orang itu sendiri, entah itu ketika dia loss ataupun trading, itu dia menggunakan berapa persen dari ketahanan modal yang teman-teman titipin. Misalnya teman-teman titipkan $1.000, entah dia pakai 5%, 1%, ataupun bahkan full margin, 100% dari ketahanan modal itu sendiri. Itu yang kita takutin teman-teman. Kenapa? Ketika uangnya hilang, itu akan lebih terasa sakit dan terasa sedikit tidak lebih berguna ketimbang teman-teman yang lo sendiri. Kalau teman-teman tradingin sendiri dan lo sendiri, itu kita bisa evaluasi. Apa sih kesalahan yang kita perbuat, entah itu dari strategi kita yang salah, ataupun dari marketnya yang salah. Karena market itu sendiri kan tidak bisa kita pastikan arahnya mau kemana. Nah, ketika teman-teman trading dengan uang itu sendiri dan teman-teman tradingin sendiri, loss ataupun MC, itu kita bisa ambil pelajaran. Tetapi ketika dananya ini teman-teman titipin ke orang lain, kita tidak tahu apa alasan kita loss itu bagaimana. Kita tidak bisa menjadikannya pelajaran begitu. Untuk titip dana ini sebaiknya kita hindari karena lebih baik kita tradingin sendiri ataupun kita pakai account demo dulu untuk kita belajar sebelum kita menggunakan real account di trading kita begitu. Dan yang kedua itu ada berita ekonomi. Berita ekonomi ini itu banyak ya teman-teman. Contohnya teman-teman yang trading di Euro USD. Itu ketika ada berita ekonomi dari Euro ataupun USD-nya, market ketika itu akan sangat volatile. Apalagi untuk teman-teman yang scalping, itu akan sangat terasa. Apalagi di SAU juga. Ketika contohnya news FOMC ataupun NFP di USD, itu biasanya malam. Dan ketika newsnya rilis, market akan sangat bergejolak. Apalagi di XAU ya kan. Ratusan pips itu akan sangat mudah. Dan ini harus teman-teman pelajari juga. Ketika teman-teman trading dan tidak mengetahui ini, teman-teman entry nih di malam dan di sesi NYSE ataupun sesi New York. Nah, ketika teman-teman tidak tahu apa itu sih news ini akan, teman-teman jadi entry aja. Semisalnya teman-teman entry di jam 7.25 misalnya. Biasanya news di USD itu ada di jam 7.30 ke atas. Nah, ketika itu rilis, posisi teman-teman misalnya buy XAU, itu kita berharap harga naik ya kan. Berharap harganya naik
Dan ketika itu ada news NFP yang mengakibatkan XAU itu turun dan menjilat stop loss teman-teman, teman-teman akan terkejut. Ini dari teknikalnya bagus, ini bagus, mendukung semua untuk buy, ya kan? Tetapi hasil newsnya berkata lain dan menjilat SL kita. Nah, itu biasanya kesalahan yang dilakukan pemula. Trading tidak mengetahui sesi dan news yang akan keluar pada hari itu. Begitu, teman-teman. Berita ekonomi ini, walaupun teman-teman tidak mau mendalaminya, setidaknya teman-teman memiliki pengetahuan dasar untuk itu, agar terhindar dari gejolak market yang begitu kuat. Dan ketika newsnya itu rilis, teman-teman bisa menunggu selesainya. Jadi, ketika teman-teman trading, tidak terjilat aja SL-nya, ya kan? Bagusnya seperti itu. Untuk berita ekonomi, teman-teman cukup pelajari dasarnya saja, mengerti apa efeknya, dan teman-teman bisa selamat di trading teman-teman itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada mengontrol emosi. Ini biasanya sangat susah, teman-teman. Apalagi dilakukan oleh pemula. Ketika seseorang itu tidak terima dia loss, dia akan semakin panas. Dan tradingannya pengen cepet-cepet balik nih, ya kan? Misalnya, harga bergejolak naik, ya kan? Nah, ketika harga bergejolak naik, wih, ini bagus nih untuk entry buy, ya kan? Teman-teman buy di sini. Ketika teman-teman buy, malam itu teman-teman ada news di USD dan teman-teman lagi trading XAU, ya kan? Harga teman-teman pengen berharap naik, tetapi hal yang terjadi malah efek news itu membawa XAU turun dan menjilat SL teman-teman yang ada di sini. Terjilat SL-nya teman-teman, ya kan? Nah, ketika teman-teman terjilat SL-nya, itu kan merasa tidak terima, apalagi kita yang tradingannya dana kecil, ya kan? Biasanya yang dana kecil itu akan sangat-sangat emosi, ataupun teman-teman yang emosiannya tinggi itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika trading tidak terima loss nih. Teman-teman tidak mau harus malam itu juga kita dapat profitnya kembali ataupun BE setidaknya. Nah, teman-teman yang berharap seperti itu biasanya akan semakin dalam itu. Teman-teman buy lagi di sini. Harga masih dibawa ke bawah. Teman-teman buy lagi dan akhirnya harga dibawa ke bawah. Teman-teman terakhir buy lagi. Oke, harga naik tapi ke bawah lagi. Nah, begitu. Di perjalanan yang di sini, teman-teman udah habis duluan ataupun MC bisa jadi. Tidak terima teman-teman deposit lagi. Nah, itu yang teman-teman harus kontrol. Yang namanya trading itu tidak ada selalu ataupun pasti profit. Ada kalanya kita akan merasakan yang namanya consecutive loss atau loss beruntun. Nah, itu teman-teman harus terima. Apa sih caranya agar kita bisa menghindari ini? Ketika trading itu teman-teman harus batasin lossnya itu berapa, risk per trade hari itu berapa, misalnya $30, teman-teman udah sampai $30 nih loss hari itu, sudah cukup stop, jangan trading lagi, besok masih ada hari lain. Nah, kita masih bisa cari hari lain. Kalau teman-teman lanjutin, teman-teman makin dalam lossnya atau bisa berujung MC, begitu teman-teman, ya. Itu harus sangat dikontrol. Dan selanjutnya, trading dengan tuntutan. Maksudnya trading dengan tuntutan ini bagaimana, Bang? Trading dengan tuntutan ini, teman-teman trading itu tidak menggunakan uang dingin. Teman-teman entah minjem dari orang tua ataupun minjem dari pinjaman-pinjaman online ataupun bank, ya kan. Teman-teman di situ ada tuntutan bulanan yang harus teman-teman bayar, ya kan. Cicilannya tadi. Misalnya kalau kita masih pinjam sama orang tua, itu memang tanggung jawabnya setelah kita tidak bisa bayar masih bisa ditoleransi karena masih orang tua sendiri, ya kan. Tetapi kalau di sebuah institusi ataupun di tempat pinjaman online di luar sana selain orang tua itu kan tuntutannya
lebih pasti teman-teman. Ketika teman-teman tidak bisa bayar, itu BI checking teman-teman kena. Dan ketika ingin ambil rumah KPR ataupun sebagainya, itu teman-teman akan di blacklist. Begitu. Jangan jadikan trading itu untuk penghasilan utama teman-teman. Jadikan trading itu untuk side income dulu. Ketika modal sudah besar, penghasilan sudah oke, dan tradingan teman-teman di bulan itu, misalnya sebulan, cukup untuk membiayai hidup teman-teman. Misalnya UMR Jakarta, di satu bulan trading teman-teman udah dapat sekitar 10 juta ataupun 7 juta. Nah, itu kan udah lebih dari UMR Jakarta. Itu teman-teman baru bisa berpikir untuk trading for living. Kalau tidak, teman-teman akan trading itu tidak nyaman. Tidak nyaman ya kan. Ketika kita trading, ini harus profit, ini harus profit. Ada tuntutan di belakang itu yang membuat teman-teman trading jadi gegabah, ya kan? Ketika itu terjadi, teman-teman akan lebih sulit untuk trading dan tradingannya biasa aur-auran dan dituntut untuk profit setiap hari. Karena ada cicilan bulanan yang harus kita bayar. Nah, itu teman-teman, itu dihindari ya. Karena trading itu harus dibawa enjoy, ya kan? Tidak tidak ada tuntutan ataupun beban pikiran yang teman-teman bawa agar tradingan itu lebih santai, kita lebih pede dan tidak ada tuntutan, otak merasa fresh. Jadi kita bisa profit lebih maksimal. Begitu. Itu beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan bagi teman-teman yang baru mulai perjalanan trading. Tetap semangat dan jika teman-teman ingin ada tempat komunitas yang bisa membimbing teman-teman, teman-teman bisa join ke komunitas kita. Linknya ada di deskripsi. Nanti di dalam komunitas banyak teman-teman lain kok yang bisa bertukar cerita ataupun sharing-sharing tentang sebagainya. Teman-teman bisa join, kita akan bahas hal-hal menarik di dalam komunitas. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye.